naik beca kita buat jajan. Nah jadi kita bohong, kita jalan kaki. Akhirnya keceprit dari air di situ karena saking saya kagum sama dia. Saya nggak pernah sumpahin dia bahwa dia jahat. Kenapa? Saya terpesona sama dia bisa drive, dia bisa misionari, dia bisa ke bangsa-bangsa. Tapi papiku yang 24 jam sehari rawat saya, bikinin rumah buat saya, kasih makan saya. Satu dosanya aja saya ingat-ingat. Terus yang ini hampir lah setiap kali kita di jalanan kita kena sama airnya. Saya cuman kagum sama dia. Kejahatannya saya bisa lupain. Lebih baik kita kagum deh buat setiap ciptaan Tuhan. Supaya kita gak punya kepahitan. Ya. Jadi detik itu saya sambung lagi. Nah, ketika saya menyadari itu, saya pulih dengan papa saya. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya saya. Dia ngomong, Mazmur 127. Atta, Tuhan berkata, buah kandungan adalah upah. Kamu adalah upah buat keluarga kita. Detik itu saya pulih. Dan saya harus kasih sampai kesaksian saya ke setiap orang yang merasa tertolak. Dari dalam kandungan, ada yang papanya mau dia perempuan dari dalam kandungan, ada yang papanya mau laki-laki dari dalam kandungan, dan itu manifest sekali. Di setiap buah-buahnya ketika mereka grow up, kita bisa lihat karakternya. Kenapa kok orangnya saklek banget, kenapa kok orangnya ya gaya-gayanya kayak macam-macam gitu. Kita harus cek dari akar-akarnya mereka bertumbuh. Supaya kita bisa sampaikan firman untuk nyembuhin mereka. Nah, di dalam hutan orang kena batu ginjal. Mau diapain? Saya gak punya alat-alat operasi. Soalnya ada firman Tuhan ngomong begini. Yeremia 23 ayat 29. Bukankah firman Tuhan seperti palu yang sanggup menghancurkan gunung batu? Saya tuh pakai firman Tuhan itu karena gak ada alat lain lagi, gak ada jalan lain lagi. Ya udah deh, saya percaya deh Tuhan, saya kirim firman Tuhan. Tuhan berkata kau sampaikan firman-Mu maka disembuhkannya mereka. Tuhan, firman Tuhan tuh seperti palu, hancurin gunung batu, apalagi hati batu, apalagi kepala batu. Apalagi batu-batu ginjal, hancur di dalam nama Yesus. Besoknya keluar saudara. Tapi kalau daerah di segini ya ada rumah sakit, ada insulin, masuk rumah sakit aja. Ya usahlah kita itu Tuhan tuh pakai firman-Nya itu di mana tempatnya, ya situasinya. Tuhan tahu kapan kita pakai itu. Makanya senjatanya kita tuh firman Tuhan, penuh firman Tuhan. Nah kalau ketemu semut, kita nggak mungkin lah bunuh semut pakai pistol atau pakai parang gede. Itu Tuhan kasih kita hikmat. Kapan firman itu kita pakai? Nah kalau saya teriak, oh tolong ada semut, orang ketawain kita. Iblis juga ketawain kita, kok semut teriak-teriak. Tapi berapa banyak orang Kristen yang persoalannya semut udah sampai di bangsa-bangsa minta bantuan PBB gitu loh. Minta bantuan ke Indonesia, persoalan semut kecil banget, cuma digosipin ini. Udah habisin pulsa telepon, udah habis waktunya di internet, udah cari hamba Tuhan, gak puas sama pastornya di sini, mungkin dia merasa nanti akan dibela sama pastor, gak ketemu, pergi pastor lain lagi, enggak juga telepon ke Indonesia, enggak juga, begitulah penyakit kronis, tapi di sini enggak ada. Semut kok disuruh seluruh bangsa untuk menghandle itu. Itu satu kebodohan kata Tuhan. Semut tuh pakai kelingking aja cewek mati. Nah, sudah itu kita teriak-teriak sama Tuhan. Tuhan saya udah berlelah-lelah layani Tuhan. Saya bunuh semut dengan senjata mortir. Tuhan bilang yang suruh lo siapa? Harus pakai, ada Tuhan kasih untuk hikmat, untuk kapan kita pakai firman itu, di situasi mana. Makanya penuhi aja deh hati sama firman. Nanti hikmatnya keluar. Oh kalau musuh kayak gini keluar, kayak musuh kayak gini keluar. Nah waktu saya di daerah bencana, udah habis nih, rumah saya terbakar, klinik saya terbakar, ambulans saya terbakar. Saya pindah area lagi di dekat Universitas Patimura. Kebakar lagi saudara. Kebakar lagi. Nah saya masuk di dalam satu camp militer. Karena semua orang kalau diserang masuk di camp militer, di situ dua komunitas yang berperang pasti damai di situ. Nggak ada orang perang kalau di dalam camp militer. Nah saya jalan, saya lihat kok ada orang berdarah. Nah panggilan saya dokter, selalu menyelamatkan jiwa. Saya ngikutin orang yang berdarah. Nggak taunya di mana, kemana saudara? Musola. Di situ sudah Allahu Akbar, jihad, sawil, itu peluru kayak Rembo.
dari atas ke sini diselempengin. Waduh, saya bilang Tuhan, kalau kecil kekuatanmu, kalau engkau tawar hati di masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saya gak bisa tawar hati saudara, saya ingat firman itu. Kalau engkau tawar hati di masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Enggak. Saya harus sukacita. Sukacita dari Tuhan, itulah kekuatanmu. Oke, saya harus bangkitkan sukacita saya. Saya mana infusnya? Saya bisa perintah tuh prajurit. Strap 1 itu mau pasang infus gak ngerti. Udah, nanti ambil tuh infus, ambil ini. Kita mendapat otoritas dari Tuhan. Sudah kita jahit. Orangnya pakai kultisme saudara. Jadi badannya itu diparang-parangin tuh cuman garis-garis doang, ilmu kebal. Tapi kekebalan dari setan itu bodoh sekali. Kekebalan parsial. Kepalanya kena. Ya kalau badannya nggak kena, kepalanya kena ya sama aja mati. Jadi biar yang iblis dengar khotbah saya hari ini malu dia. Ya ada dengar saya hari ini. Saya malu-maluin. Dia bapak penipu, dia suka tipu orang. Tapi kalau kita penuh sama firman dia nggak bisa tipu kita. Nah, kepala orang itu dia master, dia dosen. Dia lagi mentoring asistensi mahasiswanya dibakar, dia selamat karena pakai ilmu kebal, tapi telinganya mau copot sebelah, terus habis nih. Nah, sementara saya jahit kayak gitu, dia bilang gini, dokter, saya sudah nggak kuat. Saya bilang, bapak istrinya di mana? Oh ada di Bekasi. Bapak mau ngomong sesuatu sama istrinya, saya dial, saya punya handphone, ngomong sama istrinya. Karena saya lihat perdarahannya banyak banget. Itu ilmu dokter saya ngatakan ini dia kritis. Terus dia bilang gini, dokter, bacain saya kitab Yasin. Wow. Tapi untung saya ingat firman. Tuhan berkata, pada saat engkau dihadapkan kepada pengadilan, jangan berpikir apa yang engkau akan jawab. Karena pada saat itu aku akan karuniakan perkataan di bibirmu. Tuhan, mana nih perkataan? Bapak-bapak, abang-abang, nah. Saya jihad tuh yang sampai ke kakinya tuh jubah putih sama selempang. Abang-abang sini nih. Saya lagi menjahit, saya nggak bisa baca kitab Yasin. Lo yang baca, saya jahit. Saya lagi tidak menyangkal Tuhan dengan cerdik. Tuhan kasih hikmat, engkau ngomong begitu. Sementara saya jahit, mereka ngaji, mereka apa, saya jahit. Setelah saya jahit, saya refer telepon ke rumah sakit Al-Fatah. Teman saya yang angkat. Lo Atta masuk lubang singa loh, saya matiin. Saya nggak percaya. Daniel aja masuk dalam dia main-main kok. Lubang singa. Nah, kalau saudara penuh sama firman. Mazmur 119 ayat 116 bilang begini. Topanglah aku sesuai janjimu. Jangan membuat aku malu dalam pengharapanku. Itu yang saya pegang. Tuhan, jangan bikin saya malu-maluin. Kenapa? Keluarga saya udah komplain. Papa marah itu makan puji itu. Gaya-gayaan. Mau masuk tim emergensi, orang aja evakuasi semua. Dia masih tinggal. Kakak saya laki-laki pada pulang kampung. Dimarahin sama papa. Kamu berani tinggalin adekmu yang perempuan? Iya dia kepala batu. Tuh lari tuh di hutan. Saya dikirimin satu peleton karena dia bisa bayar militer. Di satu trek gitu. Tentara bisa cari saya untuk saya dievakuasi. Saya gak mau. Kenapa? Saya punya komitmen. Satu saat Tuhan ketemu saya ketika aku sakit di hutan. Engkau tidak merawat aku. Itu komitmen saya. Oke. Akhirnya lewat ini pengungsi ini orang kita bisa jahit sampai sekarang dia kembali jadi dosen dan dia setelah sembuh di Jakarta di Rumah Sakit Persahabatan dia karang satu majalah tulis di satu majalah judulnya begini. Jihad sampai titik darah penghabisan. Tapi di ceritanya dia bilang begini, saya dijahit oleh seorang dokter. Saya baru tahu ternyata dia Kristen. Kemuliaan bagi Tuhan. Nah, kembali keluar dari situ, saya baru cari. Waduh, ini kayak baraknya orang merah sama baraknya orang putih di mana nih? Saya baru keluar dari musola nih. Saya ngikut-ngikut ini pasien dievakuasi harus lewat speedboat ke kota. Saya ikut. Saya lihat-lihat kiri kanan. Saya udah dengar suara merah di sana, saya lari ke merah. Nah, nomor satu yang ketemu adalah hamba Tuhan yang belum mengerti firman. Majelis-majelis